Sehari pasca putusan MK, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar langsung bergerak melakukan silaturahmi politik ke kantor DPP PKS maupun Nasdem Tower. Selain itu, politik merangkul juga terus digaungkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terhadap lawan politik di Pilpres 2024. Benarkah akan segera ada partai di luar koalisi yang dirangkul masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran? Sudah bergabung bersama kami Wasekjen PKB Saiful Huda, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat sore, Kang Saiful Huda, Bang Andre, dan juga Mas Hanta. Ya, sore Sylvia, Bang Hanta, dan Bang Saiful Huda. Oke, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Oke, Kang Saiful Huda, saya ke Anda dulu karena tadi ikut mendampingi Gus Imin ke Nasdem Tower. Sebelumnya Gus Imin sudah ke kantor DPP PKS bersama Anies. Jadi apa sebetulnya tujuan utama safari politik Gus Imin ke partai-partai pengusung pasca putusan MK kemarin? Ya, tadi Gus Imin datang silaturahmi ke Bang Surya. Yang pertama mengucapkan terima kasih selama Pilpres bisa membangun koalisi dengan Nasdem dan akhirnya terwujud pasangan 01 Mas Anies dan Gus Muhaimin. Yang kedua, tentu karena proses Pilpres sudah selesai, ditutup oleh keputusan MK, secara otomatis koalisi Partai Perubahan yang selama ini mengusung pasangan Amin, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS, dinyatakan bubar. Tapi saat yang sama, tadi Bang Surya mengistilahkan menutup buku lama dan akan membuka lembaran baru di buku baru. Nah, pada konteks itu kedua beliau bersepakat, baik Bang Surya maupun Gus Imin, selaku kedua-duanya sebagai ketua umum. Yang ketiga, tadi juga menyampaikan bahwa saling tukar informasi, sebagaimana berita yang sedang berkembang. Bang Surya sudah mengucapkan selamat menerima hasil keputusan MK. Saat yang sama, Gus Muhaimin selaku Ketua Umum DPP PKB juga menyatakan menerima dan memberikan selamat pada pasangan 02. Nah, yang ketiga tadi juga sempat dibahas, tadi juga ditanyakan oleh teman-teman media, bahwa posisi kami hari ini sama dengan teman-teman di Nasdem, bahwa ucapan iringan selamat kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran itu satu fase, dan tadi dua-duanya menyatakan bahwa sampai hari ini belum membahas menyangkut soal apakah akan gabung di dalam pemerintahan Pak Prabowo atau tetap di luar, sebagaimana yang menjadi komitmen kedua belah beliau. Butuh check and balances yang kuat bagi kesehatan demokrasi kita di masa-masa yang akan datang. Baik, Kang Saiful Huda, tadi kami sempat mencatat bahwa ada pernyataan soal mendukung pemerintahan yang baru. Ini bisa ditegaskan sekali lagi, maksudnya mendukung pemerintahan baru ini dalam konteks apa? Ya, formatnya yang memang belum ketemu. Semangatnya, tantangan ke depan cukup luar biasa. Itu butuh kira-kira semangat untuk saling menopang. Nah, saling menopang itu bisa yang difahami oleh Bang Surya maupun Gus Muhaimin, bisa di dalam dan juga bisa di luar. Jadi semangatnya memberi kesempatan seluas-luasnya untuk kesuksesan Pak Prabowo. Nah, formatnya apakah PKB atau Nasdem bergabung di dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo, itu yang tadi beliau berdua menegaskan belum ada agenda terkait dengan itu. Baik, berarti ditegaskan dalam forum ini setidaknya belum ada kesepakatan apakah akan bergabung ke dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan ya, tetapi semangatnya adalah mendukung pemerintahan baru nanti. Begitu ya, Kang Saiful? Betul, jadi sekali lagi memang belum ada sama sekali
sikap baik dari Pak Surya maupun Gus Imin yang mewakili dua institusi yang berbeda ini, Nasdem dan PKB, yang menyatakan gabung di dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Jadi masih pada posisi memberi support, memberikan semangat. Formatnya seperti apa? Tadi kedua belah beliau menyampaikan ya bisa di luar, bisa di dalam. Baik, oke. Bang Andre, menanggapi apa yang disampaikan tadi dalam pertemuan Nasdem dan juga PKB bahwa semangatnya adalah mendukung pemerintahan baru, tetapi belum diputuskan formulanya apakah akan berada di dalam ataupun di luar pemerintahan. Bagaimana tanggapan dari Gerindra? Ya, tentu setiap partai punya mekanisme dan independensi cara untuk mengambil keputusan. Ya, apakah nanti PKB atau Nasdem atau partai-partai yang lain akan bergabung bersama kami, tentu ada mekanisme internal masing-masing. Tapi yang jelas, kalau di pihak kami, seperti yang disampaikan Pak Prabowo waktu pertemuan di Nasdem Tower, ya, kami selalu mengajak, kata beliau kan. Karena begini, berulang-ulang kali beliau menyampaikan bahwa syarat Indonesia menjadi negara maju itu, Zulfi, Indonesia ini harus guyup dan rukun dan harus bersatu. Makanya setelah nanti insya Allah besok penetapan KPU, mungkin ke depan akan ada pertemuan-pertemuan antar pimpinan partai politik. Ya, kita berharap nanti akan ada pertemuan Gerindra dan PKB, Gerindra dengan partai yang lain untuk menunjukkan kepada masyarakat Indonesia setelah kita berkompetisi secara keras, sekarang saatnya kita bersatu, membangun kerukunan dan membangun keguyuban. Yang kedua adalah Pak Prabowo selalu menyampaikan berulang-ulang kali juga bahwa seandainya takdir Allah memutuskan beliau menjadi Presiden Indonesia ke-8 dan juga mandat diberikan rakyat kepada beliau, beliau akan menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya Presiden pemilih 02. Dan juga beliau sudah menegaskan berulang-ulang kali, beliau akan mengajak seluruh kekuatan yang ada untuk bersama-sama bergotong royong membangun pemerintahan, membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Jadi tentu sekali lagi Partai Gerindra dan Pak Prabowo sangat terbuka agar partai-partai terbuka berkomunikasi dengan partai-partai lain dan akan mengajak partai-partai lain bergabung bersama-sama bergotong royong membangun bangsa dan negara. Itu komitmennya Pak Prabowo. Oke, frasa mengajak semua partai untuk bergabung, bergotong royong, membangun Indonesia itu kan banyak diartikannya macam-macam nih Bang Andre. Ada yang mengartikan itu adalah ajakan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan, ada juga yang mengartikan tidak mesti bergabung dalam koalisi pemerintahan. Nah, dalam ini tawaran yang akan disampaikan Pak Prabowo ke partai-partai lain itu dalam konteks yang mana? Tentu konteksnya pertama silaturahim. Kita merajut kebersamaan, membuka komunikasi setelah berkompetisi. Nanti tentu setelah berkomunikasi, bersilaturahim, ya, merajut kebersamaan, tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan. Nah, apakah nanti ada yang ingin bergabung atau tidak, ya tentu kita serahkan kepada masing-masing partai. Yang jelas tentu Pak Prabowo berharap, ya, karena komitmennya Pak Prabowo ya, ingin mengajak seluruh kekuatan politik untuk bergabung, tentu harapan kita partai-partai bisa bergabung. Tapi sekali lagi kan keputusan ada di ranahnya internalnya Bang Saiful Huda gitu loh. Kita kan tidak bisa maksa PKB bergabung. Nah, Bang Saiful Huda lah ya bersama-sama internal PKB akan memutuskan gitu loh. Tapi tentu Partai Gerindra dan Pak Prabowo selalu terbuka kalau ada yang ingin bergabung. Apalagi PKB kan sahabat lama kami. Ya, jodoh yang tertunda itu. Baik, Mas Hanta, kita melihat sekarang tinggal beberapa partai yang ada di luar koalisi Indonesia Maju, ada PDI Perjuangan, P3, Nasdem, PKB, dan juga PKS. Di antara 5 partai ini mana yang paling berpotensi untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, semuanya berpotensi, tinggal derajat potensi terbesarnya nanti, Zilvia. Memang setelah kita harus menghargai ya pihak 01 maupun 03 sudah melakukan gugatan, bahasa hukumnya gugatan, politiknya perlawanan secara konsesional. Jadi dalam koridor demokrasi. Kemudian sudah ada putusan dan sudah mengucapkan selamat. Itu posisi satu yang pertama. Yang kedua,
Nah, fase ini kita akan lihat semakin intensif komunikasi, negosiasi, dan lobby politik, Zilvia. Saya ingin jawab pertanyaan Zilvia. Pertama adalah kelompok yang sudah ada dalam koalisi Indonesia Maju itu, yaitu antara Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Golkar, itu akan semakin intensif pertemuan dengan Pak Prabowo. Dalam rangka apa? Dalam bicara tentang nomenklatur kabinet, posisi jatah menteri berapa, bagaimana programnya ke depan, dan bahkan rekomendasi nama menteri. Itu pasti sepanjang 6 bulan ke depan sampai dengan 20 Oktober akan semakin intensif. Nah, yang kedua, ada partai di luar pemerintahan, yaitu tadi disebutkan Zilvia, ada Partai Nasdem, ada PKB, ada PD Perjuangan, dan PKS. Kalau P3 sebenarnya tidak terlalu relevan, karena tidak lolos, tidak punya kursi di DPR, tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Nah, dari 4 ini paling mungkin mana yang paling mungkin, saya bukan, nanti bisa disimpulkan paling mungkin atau paling progresif pertemuannya, atau paling tidak kemajuan, kita lihat hilal politiknya itu dari pertemuan para veto player dulu, Zilvia. Pertama, Partai Nasdem itu adalah menurut saya yang paling mungkin, bukan paling mungkin dari sisi Nasdemnya, tapi dari perkembangannya. Yaitu kita lihat Pak Surya Paloh sudah bertemu dengan Pak Jokowi setelah pertarungan Pilpres. Pak Surya Paloh juga sudah pernah bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Itu tidak dimiliki oleh 3 atau 4 partai yang lainnya. Belum. Sementara PD Perjuangan ini sedang berbicara kemungkinan pertemuan Prabowo dan Megawati, Pak Prabowo dan Ibu Mega. Ini kalau ternyata pertemuan itu berhasil, ada potensi PD Perjuangan juga akan bergabung. Tapi kalau pertemuan itu gagal, maka potensinya mengecil. Nah, karena itu rutannya paling mungkin adalah dengan 48% kekuatan kursi di parlemen, Kim sekarang ini masih butuh untuk menyukseskan agenda pemerintahan ke depan, bagaimana agar politik stabil. Maka kalau bertambah Partai Nasdem itu sudah 60%. Sebenarnya dalam konteks tadi kata Mas Saiful Huda, kesehatan demokrasi, kedemokrasi kesehatan, ini sudah cukup. Koalisinya namanya pas terbatas atau simple majority, jadi mayoritas sederhana, 60% paling ideal itu. Tapi saya yakin tidak cukup bagi Bang Andre, bagi Pak Prabowo. Pasti tidak hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi, sebelumnya Pak SBY membangun koalisi kalau bisa sebesar-besarnya. Nah, kemungkinan yang diajak selanjutnya yang akan istilahnya Zilvia, akan dirangkul atau dirayu atau dibujuk bergabung pemerintahan, potensi pertama Nasdem, yang kedua ya kalau satu paket PKB masuk di sana, meskipun rutenya beda, mungkin Pak Saiful Huda masih agak malu-malu atau apalah nanti seperti apa, tapi paling tidak kalau diputuskan di partai saya setuju itu, karena 2 faktor, karena mekanisme internal partai, karena ada veto player pengaruhnya, apakah bisa langsung Pak Muhaimin Iskandar atau Pak Surya langsung bisa memutuskan, atau ada mekanisme partai, karena itu disebut membutuhkan keputusan partai, seperti PKS misalnya, itu pasti membutuhkan. Atau yang kedua, memang negosiasinya belum tercapai nih, Zilvia, belum ada kesepakatan politik, kan tidak mungkin di dalam politik tidak ada makan siang gratis, harus itu ada yang dibarterkan secara politik, dan itu sah-sah saja dalam politik konteksnya realistis dalam konteks ini ya, dinamika politik yang sejatinya. Nah, karena itu kalau PKS agak berbeda. PKS posisinya menunggu apa? Menunggu diajak. Saya termasuk yang ragu PKS akan menolak kalau Pak Prabowo mengajak dalam pemerintahan. Kan PKS ini selalu bersama dengan Gerindra. Jadi kalau kita urutkan tadi, yang sudah tidak bertepuk sebelah tangan, yang sudah relatif ketemu, itu memang Partai Nasdem. Lalu kita tidak tahu peluangnya masih 50-50, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB kalau selalu akan bersama dengan Nasdem, ya itu tanda-tanda akan berada di pemerintahan. Kalau saya ditanya, saya lebih setuju PKB dan Nasdem saja berada dalam pemerintahan, sementara PD Perjuangan dan PKS berada di luar pemerintahan. Untuk apa? Karena mereka genetik politiknya memang pengalaman di luar pemerintahan, cukup piawai PKS dan PD Perjuangan, kemudian sudah terbukti, bahkan ada 10 bahkan 20 tahun di luar pemerintahan mungkin. Kemudian juga mereka saya kira paling kecil kemungkinan langkah-langkah politik ke depan. Nah, yang menarik satu lagi, Zilvia, analisa ingin saya sampaikan dari sisi Pak Prabowo, partainya Pak Andre, kenapa sepertinya membidik 2 kingmaker dan queenmaker yang sangat berpengaruh ya. Pak Prabowo bertemu Pak Surya sudah tercapai, sepertinya ingin bertemu Ibu Megawati. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat dengan Pak Muhaimin, Pak Salim Segaf Abdul, tapi 2 ini dulu. Karena saya punya 3 analisa singkat. 1,
ini diperlukan oleh Pak Prabowo dan koalisi secara keseluruhan untuk mendapatkan pesan rekonsiliasi. Jadi kalau ternyata sudah bisa bertemu, paling tidak, apalagi bisa bersatu dalam satu koalisi, maka bisa meleburkan, mencairkan 01, 03, 02 itu tidak ada lagi. Pesan untuk persatuan nasional tercapai ketika ada pertemuan dengan Pak Surya sudah selesai, apalagi dilengkapi dengan Ibu Mega. Itu satu. Yang kedua, lebih dalam lagi, adalah dalam rangka memperkuat dan memperbesar koalisi. Dalam rangka apa? Tadi stabilitas pemerintahan hubungan dengan parlemen, untuk menyukseskan agenda pemerintahan, untuk menunaikan janji-janji kampanye ini tidak cukup 45%, 48% kursi hari ini, 50% belum cukup. Pasti jalan buntu, deadlock. Karena itu dibutuhkan. Kalau bergabung PKB dan Nasdem, maka ini akan memperkuat, apalagi ditambah partai lain, memperkuat barisan koalisi Pak Prabowo. Stabil, bisa menyukseskan agenda-agenda pemerintahannya. Nah, yang ketiga menurut saya, ini juga perlu dalam mengelola bandul koalisi. Terlalu jauh mungkin, tapi ini dicatat, kemungkinan terjadi. Bagi Pak Prabowo penting, datangnya misalnya Partai Nasdem, Pak PKB bergabung dengan pemerintahan, itu kabar baik bagi Pak Prabowo. Karena apa? Koalisi semakin perkuat, Pak Prabowo semakin kuat posisinya sebagai presiden, tetapi mungkin menjadi kurang baik kabarnya bagi partai yang sudah dalam pemerintahan. Misalnya Golkar, apa Golkar senang PDI Perjuangan bergabung dan PKB bergabung. Kemudian Demokrat apakah sangat bahagia kemudian Partai Nasdem bergabung di dalam koalisi? Belum tentu. Kalau mau jujur, mereka sebaliknya, kabar kurang baik. Karena kuenya berkurang dan seterusnya, pengaruh politiknya berkurang. Sementara bagi Pak Prabowo ini penting dua hal. Satu, secara partai dia untuk mengimbangi partai yang sudah ada. Kemudian datang partai yang baru, ini semakin bagus, semakin bandulnya, keseimbangannya ada di internal. Saya ingin mengeksplorasi lebih jauh alasan pertamanya Mas Hanta soal pesan rekonsiliasi. Ada figur yang sudah kuat di dalam, Pak Jokowi namanya, dan juga Pak SBY. Begitu masuk Pak Surya Paloh, masuk juga Ibu Megawati atau yang lainnya, ini akan semakin banyak figur-figur kuat yang saling mengimbangi. Sampai di situ dulu, Mas Hanta. Pak Prabowo menjadi orang penentu, karena tidak ada yang paling kuat di dalam koalisi, maka Pak Prabowo akan menjadi penentu. Itu juga yang dimainkan. Kita harus jeda, Mas Hanta. Kita akan eksplorasi dulu alasan Mas Hanta yang pertama. Oke, alasan pertama soal pesan rekonsiliasi yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo, makanya yang didatangi atau yang ingin dirangkul terutamanya adalah Nasdem dan juga PDI Perjuangan karena ada Megawati di situ. Tapi sampai saat ini, Bang Andre, tinggal PDI Perjuangan tampaknya satu-satunya partai di luar koalisi yang belum mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran. Apakah ini akan menjadi persoalan buat Gerindra dan juga Pak Prabowo? Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda. Tadi dalam pembicaraan, nah ini ada kesepakatan kita, tutup buku lama, buka buku baru. Nah, itu kesepakatannya. Semua menyadarin betapa kita patut mensyukurin dari satu apa yang kita masih bisa alamin, peroleh dalam situasi seperti ini di negeri yang kita cintai ini. Tugas dan tanggung jawab kami bersama, baik PKB maupun Nasdem, adalah bagaimana memperkuat sinergisitas di antara dua institusi partai politik ini untuk memperkuat seluruh aspek kehidupan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Pemilu sudah selesai, tapi perjalanan untuk membangun negeri ini itu belum selesai. Dan saya pikir kita sepakat semuanya itu. Jadi dalam hal inilah kami juga bersepakat pemerintahan baru yang memang dipimpin oleh Mas Prabowo dan Gibran harus bisa mendapatkan apresiasi, kesempatan untuk menjalankan roda administrasi pemerintahannya. Tidak automatically kami sudah memutuskan apakah kami berada dalam pemerintahan itu ataupun juga kami berada di luar pemerintahan itu. Tapi yang pasti konsensus dan kesepakatan kami, pemerintah memerlukan uluran tangan, memerlukan dukungan. Karena situasi dan ancaman yang dihadapkan kepada kita sebagai suatu bangsa pada hari ini bukan ancaman biasa saja. Kita mengalami dan dalam prediksi pemahaman kami akan mengalami lagi berbagai masalah yang cukup kompleks di dalam upaya kita meneruskan jalannya pembangunan di negeri ini. Maka mempertahankan dan tetap menjaga kondisi objektivitas, stabilitas nasional kita, itu adalah prioritas utama bagi Nasdem maupun
Baik, Bang Andre, sebelum menjawab pertanyaan saya soal PDIP, boleh dikomentari dulu tadi pernyataan dari Pak Surya, meskipun belum ada keputusan apakah akan bergabung di dalam pemerintahan atau tidak, tapi sudah menegaskan bahwa akan mendukung legitimasi pemerintahan baru, pemerintahan Prabowo Gibran. Silakan Bang Andre. Ya, tentu mendengarkan keterangan Pak Surya Paloh itu kan kita melihat bahwa Pak Surya Paloh itu seorang negarawan ya. Beliau secara tulus mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan menerima kedatangan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu. Lalu hari ini beliau juga menegaskan akan memberikan dukungan kepada pemerintahan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di depan hari. Ini kan menunjukkan bahwa beliau seorang negarawan. Dan harapan kami tentu nantinya akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan ya. Insya Allah antara pimpinan Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem, pimpinan Partai Gerindra dengan PKB, dan juga pimpinan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan nanti. Insya Allah akan ada pertemuan. Saya optimis ya, karena saya percaya seluruh tokoh, seluruh pimpinan partai yang ada di Indonesia ini semuanya punya jiwa negarawan. Semuanya ingin bersatu setelah kompetisi yang keras kita lewati. Begitu, Sylvia. Oke, Bang Andre, sekarang soal bagaimana PDI Perjuangan tinggal satu-satunya partai di luar koalisi yang belum mengucapkan selamat ke Prabowo Gibran. Apakah itu jadi persoalan buat Gerindra? Ya, sekali lagi kan kami tidak bisa mencampuri, mengomentari urusan rumah tangga partai yang lain. Ya, yang jelas kami menunggu saja sikap masing-masing partai politik yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega kan juga lagi diatur oleh masing-masing pimpinan partai. Jadi kita sikapnya menunggu, tapi yang jelas kita terbuka kepada seluruh partai yang ada. Karena semangat yang dibangun oleh Pak Prabowo adalah semangat kebersamaan, semangat gotong royong, dan ingin Indonesia yang guyup dan bersatu. Jadi kami menghormati sikap masing-masing partai politik dan kami berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh partai politik yang mendukung Pak Prabowo dan juga kepada teman-teman yang sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Sekali lagi kami yakin bahwa seluruh pimpinan partai adalah negarawan dan kami yakin bahwa ke depan kita akan kumpul bersama dan akan bersatu kembali. Baik. Begitu. Oke. Kang Saiful Huda, meskipun pada hari ini kita menangkap kesan bahwa Nasdem, PKB itu sudah siap ya membangun komunikasi politik lebih jauh dengan Prabowo, namun kemarin Gus Imin menyatakan bahwa tetap akan berada di jalan perubahan. Nah, bagaimana mengaitkan konteks akan tetap berada di jalan perubahan tapi dengan konteks hari ini yaitu siap untuk membuka lembaran baru dan mendukung legitimasi pemerintahan baru? Ya, format membuka lembaran baru itu kan konteksnya bisa di luar juga bisa di dalam. Nah, jadi itu saya kira bukan lalu lembaran baru itu adalah yang tadinya perubahan lalu akan gabung dalam pemerintahan. Jadi yang dimaksud lembaran baru di buku baru itu konteksnya adalah koalisi hubungan kerjasama kami dengan Nasdem itu dibuka dengan lembaran baru, dan kita mau mencatat apa di dalam buku itu, apakah akan mencatat menjadi bagian dari pemerintah atau di pemerintah, itu yang masih belum selesai. Nah, yang kedua tentu Gus Imin selaku mantan cawapres punya pertimbangan dan punya cara pandang sendiri melihat persoalan ini. Jadi antara Gus Imin sebagai sebagai mantan cawapres dan PKB sebagai institusi pasti dua hal yang berbeda. Nah, kita selalu dalam konteks yang semacam itu
kita akan tuntaskan dan kita lakukan pelembagaan keputusannya secara politik melalui PKB. Nah, kebetulan dan memang sampai hari ini kami belum membahas sama sekali menyangkut soal apakah PKB mau di luar pemerintah atau di dalam pemerintah, belum menjadi bahasan di dalam internal PKB. Baik, oke. Bang Andre, kembali ke Anda. Kemarin Sekjen Anda, Ahmad Muzani, mengungkap upaya komunikasi Gerindra dengan partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju untuk membuat peta koalisi baru yang efektif dan kuat. Nah, kuat di sini maksudnya bagaimana, Bang Andre? Apakah harus dengan partai yang punya kursi signifikan di DPR atau bagaimana? Halo, Bang Andre? Oke, kami masih menunggu tersambung lagi. Oh, Bang Andre. Tadi sudah mendengar pertanyaan saya atau harus saya ulang lagi? Belum, saya geser ke ruang bos dulu bentar. Oke, baik. Sekjen Anda itu mengatakan bahwa sudah ada upaya komunikasi Gerindra dengan partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju untuk membuat peta koalisi baru yang efektif dan kuat. Nah, kuat di sini itu spesifiknya maksudnya seperti apa, Bang Andre? Apakah harus dengan partai yang punya kursi signifikan di DPR? Jadi begini, kebetulan tadi saya juga dipanggil mendadak sama Pak Sekjen yang bicara. Pak Zilvi tanya ini. Jadi gini, Zilvi. Jadi memang tadi kan Bang Hanta sudah menjelaskan, kita ingin pemerintahan yang kuat dan efektif dan bisa melaksanakan janji-janji kampanye kita. Kan itu intinya. Nah, tentu sekarang koalisi kami kan tadi dihitung Bang Hanta baru 48% ya Bang Hanta. Nah, tentu untuk efektif tentu kalau bisa di atas 60%, begitu kan. Dan tentu untuk itu kita akan berkomunikasi dengan Bang Huda gitu lah. Dan partai-partai yang lain. Intinya itu. Jadi saya rasa Zilvi, tunggu saja lah Zilvi. Kita tidak usah terburu-buru, ojo ke susu, karena baru kemarin keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, baru besok, insya Allah jam 10, KPU akan memberikan ketetapan, tunggu tanggal main. Insya Allah akan ada kejutan-kejutan yang menarik untuk pemerintahan Zilvi setelah ini. Jadi sabar aja. Oke, Bang Andre, selama berminggu-minggu kan publik mendapatkan saya untuk membocorkan gitu loh. Oke, selama berminggu-minggu publik itu mendapatkan kesan bahwa PDIP terus nih yang didekati oleh Pak Prabowo karena berhembus pertemuan rencana ingin bertemu Pak Prabowo dengan Bu Mega. Nah, pertanyaan saya, apakah memang PDIP partai yang paling dibidik karena memang suaranya paling besar di parlemen? Intinya kita komunikasi dengan seluruh partai. Kebetulan saja media memberitakan yang itu. Itu aja saya sampaikan. Kalau begitu, Zilvi nggak tahu bagaimana mesranya hubungan kami dengan Bang Huda gitu loh. jelaskan dong kalau begitu, Bang. Oke. Ini nanti saja Zilvi, sabarlah. Nggak usah buru-buru gitu loh. Kalau gitu saya minta analisa Bang Mas Hanta dulu deh, kalau Bang Andre belum mau membocorkan ya soal bagaimana potensi PDI Perjuangan ini bisa dirangkul oleh Prabowo dengan berbagai problematika yang terjadi selama Pilpres 2024. Apa sebetulnya syarat kalau seandainya PDI Perjuangan ini bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Karena tadi Mas Hanta mengatakan tergantung negosiasinya, tergantung barterannya apa. Jadi menurut Mas Hanta apa barterannya itu? Ya, Zilvia, saya melihat dua potret yang berbeda ya, bagaimana merespon antara PD Perjuangan dan Nasdem kalau kita bandingkan. Kalau PD Perjuangan, belakang ini saya melihat memang seperti dua tarikan dalam satu nafas. Dua tarikan berbeda, dua tarikan itu begini. Ada representasasi wajah partainya, kita melihat gestur Mbak Puan Maharani, itu kecenderungannya pengen bergabung dengan pemerintahan. Komunikasinya mungkin cukup intensif dengan Pak Dasko di Partai Gerindra. Tapi di saat yang sama ada pesan yang cukup kuat sepertinya
menutup potensi peluang jangankan untuk bergabung bersama dengan koalisi, bertemu pun kecil kemungkinan. Misalnya disuarakan oleh sekjennya Pak Hasto dan lain beberapa politisi lainnya. Nah, ini yang saya kira yang sepertinya kita tidak tahu, partai memang itu bagian dari dinamika internal partai bisa terjadi, tapi juga mungkin ada sebagian partai sedang melakukan trik-intrik politik untuk meninggikan posisi tawarnya ketika sedang bernegosiasi, mungkin PD Perjuangan, Ibu Mega dalam bukan konteks nomor 2 ini. Nah, tapi jangan lupa kalau saya ditanya PD Perjuangan, saya termasuk yang belum bisa menyimpulkan masih 50-50 karena Ibu Mega paling tidak itu sudah membuktikan 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu di luar pemerintahan. Meskipun suara pada saat itu almarhum Pak Taufik masih cukup kuat menginginkan bergabung dalam pemerintahan, nyatanya tetap di luar. Tapi pertanyaan apakah itu akan sama atau ternyata akan mengikuti keinginan atau bujuk rayu dari Mbak Puan Maharani, putri beliau. Kita tidak tahu. Potensi bergabungnya masih cukup besar. Kita lihat pertemuannya. Pertemuan Prabowo dan Megawati jauh lebih mungkin terrealisasi ketimbang pertemuan Jokowi dan Megawati. Jadi problem terbesar bagi PDIP, terutama Ibu Mega, bukan Prabowo Subianto per hari ini, tapi Joko Widodo. Jadi karena itu saya membuka peluang potensi bergabungnya masih ada. Nah, karena itu kalau ditanya kenapa mereka membidik ini, lengkap Pak Surya sudah ada pertemuan. Kalau kemudian ditambah pertemuan dengan Ibu Mega, lengkap pesan rekonsiliasinya itu sangat kuat sekali. Itu yang diinginkan. Tapi juga apalagi dalam konteks stabilitas politik. Tapi kalau saya ditanya, maka saya lebih cenderung PKS dan PD Perjuangan di luar pemerintahan. Karena itu punya latar belakang dan seterusnya. Meskipun mungkin Pak Prabowo tidak mempertimbangkan itu. Semakin banyak, semakin besar, semakin baik. Misalnya dengan 48%, bergabungnya Nasdem itu sudah 60 bisa katakan. Tambah PKB jadi lebih dari 70% sudah itu. Kalau bukan PKB bergabung dengan PD Perjuangan, plus Nasdem dua partai itu sudah 80%, sudah sangat besar sekali. 60 ditambah 19 sekitar 70 hampir 80%. Jadi koalisinya sangat besar sekali kalau ditambahkan. Nah, dalam konteks sementara kalau saya ingin bandingkan, kita bisa buka data yang dilakukan Pak Surya Paloh yang merepresentasikan Partai Nasdem itu yang paling utama dan pertama yang mengucapkan dalam konteks memperkuat legitimasi, mengakui kemenangan, tidak hanya menunggu MK. Nah, karena itu prioritas bagi Pak Prabowo menurut saya harus melihat perkembangan seperti ini. Jadi sejak awal kalau Nasdem dipertimbangkan plus PKB misalnya untuk gabung pemerintahan, untuk stabilitas pemerintahan per depan itu perlu dipertimbangkan lebih utama. Saya pikir dalam konteks tadi tidak ada hubungan yang terkendala. Pertemuan relasi dengan Pak Prabowo sudah ketemu, dengan Pak Jokowi, Pak Surya sudah oke, Gus Muhaimin juga sama saya kira. Nah, yang problematik di PD Perjuangan adalah hubungannya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu tidak bisa dipisahkan dengan Pak Prabowo per hari ini, selain Mas Gibran adalah cawapres. Jadi karena itu saya jawab pertanyaan Zilvia, ya tidak melulu soal menteri, ada posisi wakil menteri, mungkin ada BUMN, tapi yang lupa ada alat kelengkapan DPR yang itu bisa dinegosiasikan. Baik. Kalau PD Perjuangan tidak bergabung dalam pemerintahan, itu berpotensi kursi ketua DPR yang mungkin dibidik oleh Mbak Puan bisa lepas. Koalisi baru yang dibangun, peta baru yang kata Pak Sekjen Gerindra itu terbangun, melakukan revisi Undang-Undang MD3, kemudian tidak otomatis PD Perjuangan mendapatkan kursi DPR, itu bisa lepas. Dan ini yang dihitung oleh paling tidak tanda petik mazhab atau faksinya Puan Maharani, bisa lepas. Dan mungkin juga ada kepentingan-kepentingan lainnya, ekonomi bisnis, setiap partai akan bergabung ke pemerintahan dan sebagainya. Jadi tidak melulu menteri, Zilvia poin saya. Dan terakhir, saya kira perlu untuk kita ingatkan juga kepada Pak Andre, Pak Prabowo, supaya tidak mengajak semuanya untuk mempertimbangkan tadi bahasanya Pak Saiful Huda kesehatan demokrasi. Supaya demokrasi kita sehat, kita ingin pemerintahan yang kuat dan efektif, bukan yang kolutif. Yang kolutif itu apa? Potensi kolutif itu eksekutifnya terlalu kuat, sementara parlemennya sangat lemah hanya menjadi stempel pemerintah. Tapi kita tidak mau juga sebaliknya. Parlemennya sangat kuat sehingga pemerintahannya sulit untuk menjalankan pemerintahan, sekedar mendapatkan deadlock atau jalan buntu, itu polanya ada konfrontatif, bukan konfrontatif, bukan juga politik, tapi yang di tengah-tengah, efektif, sama-sama kuat, harus ada yang di luar pemerintahan. Karena itu sikap saya, PD Perjuangan dan PKS relatif itu berpengalaman di luar pemerintahan. Kita akan melihat demokrasi kita lebih ciamik, lebih bagus, lebih stabil, lebih kuat, karena di luar cukup kuat, di dalam juga stabil dalam membangun pemerintahan. Karena itu mempertimbangkan Nasdem, lalu PKB barangkali itu pantas atau layak untuk dipertimbangkan dalam pemerintahan, apalagi PD Perjuangan belum tentu mau misalnya diajak ke dalam pemerintahan. Jadi kita sama-sama menunggu ya, kita sama-sama menunggu bandul politik dan episode politik berikutnya pasca putusan MK. Terima kasih Mas Hanta atas analisa Anda, Bang Andre dan juga Kang Saiful Huda, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.